kisah, hiduplah seorang raja bernama Ajisaka. Ia mempunyai dua orang abdi setia bernama Dora dan Sembada. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan ke tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka singgah di sebuah pulau bernama Pulau Majeti. Di pulau itu, mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus kembali sehat dan bugar dan mengumpulkan tenaga untuk berlayar kembali. Makan Tuan, semua ini untuk Tuan. Terima kasih, kalian juga harus makan. Baik Tuan. Setelah beristirahat, Ajisaka berniat melanjutkan perjalanan. Dan kemudian dia berpesan pada Sembada. Sembada, aku ingin kau tinggal di pulau ini. Baik Tuan, saya akan tinggal di pulau ini. Namun untuk apa saya tinggal di pulau ini Tuanku? Kau tinggal di pulau ini untuk menyimpan benda pusakaku. Ini sangat penting buatku. Jagalah keris pusakaku ini. Sembada, jangan pernah memberikan keris ini pada orang lain, kecuali aku sendiri yang mengambilnya. Baik Tuan, saya akan turuti semua perintahmu. Saya berjanji selalu akan kujaga pusakamu ini Tuan. Semoga engkau selalu diberi keselamatan selama perjalanan. Nah, Ajisaka melanjutkan perjalanan ke tanah Jawa bersama Dora. Sementara itu, Sembada tinggal di Pulau Majeti sendirian. Berhari-hari mereka mengarungi lautan. Akhirnya tibalah mereka di suatu daerah di tanah Jawa bernama Megang Kamulan. Ajisaka yang ramah dan gemar menolong membuat dia mendapat sambutan yang baik dan disukai oleh orang-orang. Di Medan Kamulan, Ajisaka tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkeran yang sudah dianggap ibu sendiri. Nyai Rondo pun sangat menyayangi Ajisaka. Istirahat saja, Mbok. Biar aku yang mengangkat kayu ini. Makasih, Nang. Aku bersyukur punya anak angkat sepertimu. Pada suatu hari, Nyai Rondo nampak murung. Ada apa, Mbok? Kenapa kelihatannya murung? Tidak, Nang. Hanya saja terpikir olehku kekejaman raja kita, Prabu Dewata Cengkar. Tindakannya keji sampai membuat warga di sini ketakutan. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Jangan khawatir, Mbok. Besok akan kutemui dia dan kuberi pelajaran. Tapi, Nang, Jangan khawatir, Mbok. Jangan meragukanku. Aku cukup kuat. Keesokan harinya, Ajisaka datang ke kerajaan Prabu Dewata Cengkar.
Hei, apa maumu? Kenapa kau datang ke sini? Ku minta Prabu tidak lagi mengganggu warga di desa. Sebagai gantinya, akan kuserahkan diriku padamu. Baru kali ini ada manusia mau menyerahkan dirinya padaku. Jangan senang dulu Prabu. Aku punya satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang kain yang kupunya, dan yang mengukur tanahnya harus Prabu sendiri. Itu saja? Baiklah, akan kuterima syaratmu itu, Ajisaka. Prabu Dewata Cengkar kemudian mulai membentangkan kain milik Ajisaka. Kain ini panjang sekali, kalau tak batas. Tak terasa, tanpa sadar, Prabu Dewata Cengkar sampai pada tepian tebing saat dia mengukur tanah dengan kain milik Ajisaka. Dan tepat saat Prabu sudah sampai di tepian tebing, Ajisaka menghentakkan kainnya. Hentakan kain Ajisaka begitu kuat hingga Prabu Dewata Cengkar terpelanting jatuh ke laut di bawah tebing. Hilangnya Prabu Dewata Cengkar di laut membuat rakyat gembira. Mereka sepakat menjadikan Ajisaka sebagai raja di Medang Kamulan. Suatu hari, Ajisaka teringat dengan keris pusakanya yang dijaga oleh Sembada. Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput Sembada. Dora, ajaklah Sembada kemari. Jemputlah dia dan sampaikan padanya untuk membawa harta keris pusakaku. Baik Tuan, Pak Sembada pasti sangat gembira. Saya berangkat dulu Tuan. Iya, pastikan kau pulang bersama Sembada. Dora pun segera berlayar ke Pulau Majuti untuk menjemput Sembada. Dan akhirnya Dora sampai di pulau itu. Oh, siapakah gerangan yang datang? Kak Sembada, ini aku Dora. Walah, kau rupanya Dora. Sembada, aku di sini atas perintah Tuan Ajisaka untuk menjemputmu dan membawakan serta keris pusaka Tuan Ajisaka. Maaf Dora, aku harus menolak ajakanmu. Tuan Ajisaka pernah bilang kalau dia sendiri yang akan mengambil pusakanya. Tapi Kak, aku diutus langsung oleh Tuan Ajisaka untuk menjemputmu dan membawakan keris pusakanya. Aku diperintahkan oleh Tuan Ajisaka. Aku pun diperintah langsung oleh Tuan Ajisaka untuk menjaga keris pusakanya sampai dia sendiri yang akan datang mengambil. Keduanya terus berdebat dan merasa sama-sama diperintah oleh Ajisaka untuk melaksanakan tugasnya. Karena mereka adalah abdi yang setia, keduanya sangat patuh dan menjaga amanah. Akhirnya mereka bertarung untuk memenuhi perintah yang diemban masing-masing. Hingga akhirnya pertarungan berlangsung sengit. Karena sama-sama kuat dan sama-sama sakti, akhirnya mereka berdua gugur. Sementara itu, Ajisaka di Medang Kamulan menunggu lama. Kenapa mereka berdua lama sekali? Tak kunjung sampai. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Sepertinya harus aku sendiri yang menjemput mereka. Nah, keduanya tak kunjung pulang. Akhirnya, Ajisaka yang menyusul para abdinya ke Pulau Majuti. Sampai di Pulau Majuti, Ajisaka sangat terkejut menemukan kedua abdi setianya tewas.
Dia sangat menyesal karena ternyata perintahnya menimbulkan pertengkaran. Oh Dora, Sembada, mengapa berakhir seperti ini? Maafkan aku Sembada, kau perintahkan kamu untuk tetap menjaga keris pusakaku hingga aku sendiri yang mengambilnya. Seharusnya aku tidak menyuruh Dora menjemputmu karena kau pasti tidak akan pergi, karena kau pasti patuh pada perintahku. Dora pun sama, dia pasti tak akan pulang tanpa dirimu karena dia pasti mematuhi perintahku. Maafkan aku Dora. Ajisaka sangat menyesal. Dengan perasaan yang sedih, dia berdoa kepada Tuhan meminta ampunan untuk kedua abdinya. Demi mengenang kedua abdinya yang setia itu, Ajisaka membuat puisi dengan dentacana yang berbunyi Ho, No, Cho, Ro, Ko, yang berarti ada utusan. To, So, Wo, Lo, yang berarti saling bertarung. Po, Do, Jo, Yo, Nyo, yang berarti sama-sama kuat. Mo, Ko, Po, To, Ngo, yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf aneh, hingga akhirnya huruf-huruf tersebut disebut dengan aksara Jawa atau huruf Jawa. Menurut cerita inilah asal-usul aksara Jawa yang kita kenal hingga saat ini. Dari cerita Ajisaka ini, kita mendapat pesan moral bahwa seorang pemimpin harus selalu ingat pada janji dan perintah yang pernah ia katakan. Jika tidak, maka rakyatnya yang akan menjadi korban.